Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pagi, Pak. Baik, Pak. Pagi, Pak. Bagus ya suara saya didengar. Bagus sekali, Pak. Oh, ya. Baik, Pak. Di sebelum minggu depan kita UTS, jadi saya review ya kan, ataupun mengulang materi-materi sebelumnya supaya mudah dalam mengerjakan UTS-nya. Nah, di dalam UTS nanti sistemnya adalah melalui, ini saya belum tahu apakah melalui e-learning atau melalui portal. Nanti saya akan coba input keduanya, memang lebih mudah kalau dia melalui e-learning. Nah, tapi kalau UAS setahu saya melalui portal untuk inputannya. Nanti kita lihat mekanismenya bagaimana. Yang penting nanti tinggal dilihat saja apakah soalnya itu ada di e-learning atau di portal. Ya akan saya informasikan ketika pada saat UTS berlangsung. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, pagi ini, apabila ada yang ingin didiskusikan terkait dengan materi-materi yang sudah pernah saya berikan ataupun saudara lihat di learning-nya, nanti silakan sambil berjalan kita coba untuk diskusi dan bersama teman-temannya, apakah juga teman-teman yang memahami atau tidak. Sebelumnya saya coba untuk absensi terlebih dahulu. Ya, putus. Suara Bapak putus. Iya, Pak. Nggak jelas, Pak. Oh iya. Iya, jaringan ini. Kalau ini masih putus-putus? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Sudah tidak, Pak. Ya, berarti harus agak kuat suaranya kan supaya bisa didengar jelas. Baik, saya ada rindu juga, saya absen dulu untuk saudara semua. Tahu saya lupa wajah-wajahnya. Dan Aisyah Hanifa. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Altika Mustikasari. Saya, Pak. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Alwi Sihab. Hadir, Pak. Oke. Anissa Dea. Ada? Nggak ada. Dea Suri Fadila. Ada Dea. Ada. Devalia Nur. Ada Dea. Dia ada, Pak, di Zoom ini ada, cuman ya orangnya nggak tahu. Jaringan Orangnya mungkin. nggak tahu ya. Oke. Dan Devalia Nurul. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada Dina Ayu sama Dina Putri hadir. Hadir, Pak. Ya. Oke.
Ini sebelah-sebelahan lah duduknya nih ya. Yang penting jangan storing dia kalau sebelah-sebelahan. Dinda Wulan Ramadhani. Hadir, Pak. Ya. Elwin Berkat Abadi. Ada Elwin. Ada. Fadila. Hadir, Pak. Ada. Mana wajahnya si Dila ini? Malu dia. Arun Firman Kurniansa. Hadir Pak. Oke. Hidayatul Fitria. Hadir, Pak. Indra Teddy. Ada Indra Teddy. Nah. Esani Herli Kasna. Saya, Pak. Oke, baik. Marihot Cipayung. Ada Marihot? Masuk. Nadia Nur Amira. Hadir, Pak. Oke. Nurul Andini. Ada? Masuk. Putri Dewanti Irawan. Reza Dwiki Anha Wahyuda. Hadir Pak. Nah, berapa orang? Ada 30 ya kalau nggak salah saya. Ya, saya cari lagi satu aja option saya. Ada. Rio Rendinata. Hadir, Pak. Salamun Hakim. Hadir Pak. Siti Rohmaya Banjar. Hadir, Pak. Sofian Anugrah Laia. Mas Sofian. Belum muncul. Safira Ardari. Hadir, Pak. Timotius Aritonang. Saya Pak Hadir. Oh iya. Baik. Tio Kaisar. Hadir Pak. Wahyu Saputra. Hadir Pak. Yani Indasari Manihuro. Hadir, Pak. Yeni Afriza. Hadir, Pak. Baik, totalnya ada 24 orang. Ada lagi yang belum dipanggil? Saya Pak Nurul Andini. Nurul Andini. Oh, tadi udah. Mungkin jaringan yang kurang bagus. Oke, Nurul sudah. Saya, Pak. Dia Suri Fadila. Dea Suri Fadila sudah. Tadi jaringannya kurang bagus katanya. Oke. Jadi alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan walaupun ada yang sedang di dalam perjalanan atau lagi di rumahnya, yang penting apapun kondisinya, kesehatan tetap diutamakan. Nah, kemungkinan juga di semester depan kita sudah tatap muka kalau tidak ada perubahan dari pemerintah, karena untuk dosen sudah ada pemberitahuan untuk tatap muka di semester depan.
Yang penting syaratnya adalah sudah vaksin. Ya kan, apakah saudara semua sudah vaksin? Kalau belum, silakan cari tempat untuk vaksin. Kenapa? Karena kita merupakan mahasiswa ilmu hukum, ya kan, haruslah taat hukum. Jangan pula kita bukannya menjadi pelopor daripada kebijakan pemerintah. Oke, baik. Jadi syarat yang utamanya adalah sudah vaksinasi. Mudah-mudahan semua di ruangan ini sudah vaksin sehingga tidak ada kendala. Oke, untuk sebagai nilai tambahan, ya kan, tugas yang nanti bisa saudara kumpul di akhir semester, berarti pertemuan ke-15, saudara membuat satu ringkasan atau resume dari sebuah peraturan perundang-undangan, utama apakah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini telah memenuhi daripada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau tidak. Nah, di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu ada banyak ajas-ajasnya, kita bisa lihat, terutama yang tertuang di dalam pasal 5 dan pasal 6. Nah, di pasal 5 dan pasal 6 ini, apakah peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini adalah undang-undang sudah memuat atau tidak ini asas-asas ini, ya kan? Di dalam pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2011 ada lebih kurang 7 pasal, kemudian di dalam pasal 6-nya mengenai ajas pembuatan materi muatan itu ada 10 asas. Nah, dari mana nanti saudara bisa melihatnya? Maka saudara paling utama mencari terlebih dahulu naskah akademiknya. Nah, naskah akademik itu langsung saja saudara download, ya kan, dari Google. Nah, kemudian saudara analisis daripada asas pembentukan itu, apakah dia sudah mencantum ataupun sudah memenuhi asas.
Misalnya kalau apabila sudah memenuhi asas, ada atau tidak di dalam undang-undang itu pasalnya. Kan itu. Nah, ya kan kita ingin melihat apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Ya kan? Nah, kenapa? Supaya ada pelaksanaannya ini benar-benar memiliki daya guna. Ya kan? Kalau tidak ada daya guna, untuk apa suatu asas itu, suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat? Kenapa saya bilang? Karena dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, makanya didahului dia sebuah rancangan perundang-undangan atau rancangan undang-undang. Nah, jadi saudara pilih asas yang undang-undang yang ada materi namanya naskah akademiknya. Nah, yang ada naskah akademiknya. Seperti itu. Nah, mengingat tidak banyaknya naskah akademik dari suatu undang-undang yang dipublikasikan, dan untuk memudahkan saudara, maka bisa dibuat kerja kelompok maksimal adalah 3 orang. Maksimal 3 orang. Nah, jadi karena kan ada banyak ya kan resume yang harus dibuat. Artinya saudara uraikan sendiri kan gitu dari seluruh asas. Jadi kita melihat di penerapan asas peraturan perundang-undangan dalam undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang ini. Nah, tidak usah pakai latar belakang apa segala macam kan gitu. Nah, baru pertama asas kejelasan tujuan misalnya. Apa itu kejelasan tujuan dan bagaimana di dalam undang-undang itu, apakah ada atau tidak? Saudara bisa lihat di dalam naskah akademiknya. Artinya kejelasan tujuan dalam membentukkan undang-undang ini apa tujuannya. Nah, berdasarkan naskah akademik, misalnya kan tujuan dari membentukkan undang-undang ini adalah bla 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 bla. Dan ini telah dicantumkan di dalam penjelasan umum dalam undang-undang yang bunyinya seperti ini, sehingga ajas ini telah dipenuhi dalam undang-undang ini, kan gitu. Kedua, tes kelembagaannya dan sampai dengan tadi materi muatannya. Jadi yang diuraikan adalah pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, jadi maksimal adalah 3 orang per timnya. Jadi karena kita ada 30, ya kan, berarti ada 10 undang-undang lah yang akan saudara uji, ya kan, saudara buat resumenya. Jadi sama judulnya semuanya, ya kan, penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor tentang kan gitu. Nah, itu judulnya sama semuanya. Penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
dalam undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang apa. Ya, misalnya undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Boleh nggak ini diambil? Boleh, ya kan? Yang penting asas naskah akademiknya ada. Jadi selain dari lu semua, maka naskah akademik dan undang-undangnya nanti juga dikirimkan kepada saya. Jadi naskah akademiknya tidak usah diketik ulang, kan gitu. Nah, dia cukup di download saja, yaitu ratusan halaman. Nah, jadi untuk tugasnya tidak usah ditulis tangan. Saya orangnya demokrasi, ya kan. Cukup dibuat dalam bentuk Word aja. Kertas A4, spasinya 1,5. Itu dia. Nah, jadi ya berapa halaman, yang penting ke-17 asas ini bisa saudara uraikan. Apakah sudah termuat atau tidak di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti itu dia. Jadi lebih kurang ada 7 minggu untuk saudara bisa mengerjakannya. Jadi maksimal dia 3 orang dalam membuat tugasnya. Pak, kelompoknya ini kita milih sendiri atau dari Bapak, Pak? Silakan milih sendiri, ada masalah. Seperti si kembar ya, kalau bisa jangan satu kelompok, kan gitu. Harus terpisah dengan teman. Harus buat 2 kelompok dia. Ya kan, ya, si Ayu sama si Putri. Nah, si kembar kita itu jangan satu kelompok lah, kan gitu. Masa harus sama terus dia kan. Dia harus dipisah biar berbaur. Nah, jadi bagaimana teknis pengerjaan saudara itu silakan, ya kan. Jadi pemilihan kelompok juga saya bebaskan. Yang penting undang-undang yang diambil itu tidak boleh sama, kan gitu. Berarti ada 10 undang-undang yang akan diuji, kan gitu dia. Nah, karena totalnya ada 30 orang kalau di absensi. 3 orang berarti ada 10. Yang kali 10 pas 30. Jadi bisa dibagi dia dari 17 asas itu berapa bagi. Misalnya ada yang 6, ada yang 5, ada kan 17. Nah, jadi kita ingin melihat kan peraturan perundang-undangan itu apakah sudah memenuhi apa tidak. Kenapa? Karena asas inilah seluruh dasar ataupun metode dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Demikian juga dalam penerapan suatu ilmu hukum. Ketika terjadi suatu persoalan atau permasalahan, maka yang dilihat adalah asasnya. Ya kan, seperti contoh misalnya, polisi dalam bertindak selalu menggunakan Perkap nomor tahun 2019, 6 2019 kalau saya tidak silap. Namun selalu terkadang melanggar daripada peraturan undang-undang yang lainnya. Maka menjawab ini adalah menggunakan asas. Apakah Perkap itu lebih tinggi posisinya daripada undang-undang? Kan gitu. Nah, kalau posisinya lebih tinggi, boleh dia mengesampingkan daripada undang-undang. Kalau tidak, ya jangan. Kan ada asas mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah atau di bawahnya tidak boleh menyampingkan peraturan yang ada di atasnya ataupun yang lebih tinggi.
Kan gitu dia. Nah, jadi ini mengakibatkan sering timbul suatu permasalahan hukum, kan? Nah, mengakibatkan abuse of power, melampaui batas. Dalam membentuk satu peraturan perundang-undangan itu, para lembaga negara ataupun pejabat negara sesuka hatinya, sehingga nantinya tidak akan dapat menghasilkan suatu regulasi yang bisa diterapkan. Nah, kenapa? Asas itu adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak. Nah, ibaratkan sebuah rumah, asas ini adalah pondasinya, tiangnya. Nah, kalau seandainya tiangnya tidak kuat, ya maka rumah itu akan rubuh. Nah, tapi kalau dia pondasinya sudah kuat, otomatis rumah itu juga akan kokoh, kan gitu. Tidak akan mudah rubuh, ditiup oleh angin dan sebagainya. Nah, nanti nih 10 menit lagi akan mati, jadi silakan untuk masuk kembali. Nah, jadi seperti itu, makanya mengapa saya putuskan untuk tugasnya adalah saudara menganalisis daripada asas pembentukan dari peraturan perundang-undangan, supaya kita bisa ingin melihat apakah undang-undang tersebut telah kuat dasar hukumnya, telah kuat tumpuannya, kan gitu. Dasar ataupun pokok pikirannya itu telah sesuai atau tidak. Nah, kalau tidak, maka silakan berikan pendapat saudara terhadap undang-undang itu. Yang mana dari asas itu yang belum diakomodir ataupun belum termuat. Bisa saja nantinya ketika ada kesempatan itu bisa menjadi bahan bagi pemerintah, kan gitu. Bisa kita ajukan untuk dilakukannya sebuah revisi, kan gitu, ataupun perubahan undang-undang. Nah, asas juga merupakan sandaran di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, di dalam undang-undang itu dibagi menjadi dua, yaitu asas pembentukan peraturan undang-undang dan asas materi muatan perundang-undangan. Nah, materi muatan ini adalah yaitu bahasa yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan. Ini berkaitan dengan isi daripada peraturan perundang-undangan. Kita akan masuk kepada penjelasan pasalnya. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita sama-sama untuk perhatikan supaya bisa diingat bersama, kan gitu. Nah, jadi ini yang menjadi tugas saudara
Ya kan, sudah bisa dibagi nantinya setelah ini untuk grupnya. Jadi supaya jangan tumpang tindih, nanti di dalam grup kita, ya kan, grup kelas dibuat undang-undang, pembahasan undang-undang nomor sekian, ya kan, timnya siapa, A, B, C, kan gitu. Jadi temannya yang lain, oh nggak mengambil ini, kan gitu, tidak mengambil undang-undang yang sama. Tapi yang paling utama, saudara harus cari dulu adalah naskah akademiknya. Kan itu. Saya rasa dari banyaknya undang-undang, 10 naskah akademik pasti ada. Mau undang-undang apapun itu silakan. Ya kan, mana yang menurut saudara mudah untuk dianalisis. Nah, sesuai dengan pasal 5-nya, ajas-ajas pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada 7 tadi. Yang pertama, ajas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, 3 asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, yang keempat asas dapat dilaksanakan, kelima asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan keenam asas kejelasan rumusan, dan ketujuh asas keterbukaan. Nah, asas kejelasan tujuan ini setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus jelas maksud dan tujuannya. Nah, makanya setiap undang-undang itu selalu ada mengingat, menimbang, kan gitu. Menimbang, mengingat. Nah, inilah menunjukkan agar dalam pembentukan undang-undang itu nantinya ada tujuan yang hendak dicapai. Ya kan, jangan hanya saja dia sebuah tulisan tanpa makna. Kan gitu. Ibaratkan puisi tanpa arti, kan gitu dia. Nah, jadi tidak memiliki makna dalam setiap perkataan yang ada di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu harus memiliki tujuan yang jelas. Dan apa tujuan yang hendak dicapai di dalam peraturan perundang-undangan tersebut? Jangan tidak ada tujuan. Nah, kita ambil contoh di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Nah, bagaimana menimbangnya? Yaitu adalah yang pertama, ini tujuannya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Kan gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Nah, dan tujuannya berarti untuk melakukan perubahan daripada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang sudah dianggap tidak bisa menampung perkembangan kebutuhan masyarakat. Nah, ini tujuannya kan gitu. Nah, tujuan daripada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi semuanya ada tujuannya dan ini juga dijelaskan di dalam, nah ini kan penjelasan dari setiap undang-undang. Nah, ini ada di dalam penjelasan umumnya. Nah, ini terhadap kelemahan-kelemahan undang-undangnya.
Nah, ya kan? Ada dibuat. Nah, dan ada juga dia di dalam pasal demi pasal. Kita lihat apakah ada di dalam pasal demi pasal ini tujuan daripada undang-undangnya. Dan ternyata tidak ada, tetapi ada terkadang di dalam setiap peraturan perundang-undangan itu ada tujuannya, materi muatannya. Tapi kalau tidak ada, saudara bisa menemukannya di pertimbangan dan di penjelasan umum daripada undang-undang. Nah, itu akan nampak apa tujuan yang hendak dicapai dari dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi tadi kita lihat supaya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat, ya kan? Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ternyata tidak dapat mengakomodir daripada perkembangan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya perubahan terhadap undang-undang tersebut. Nah, jadi sebentar lagi ini akan mati, jadi bisa langsung masuk ulang nanti. Nah, yang kedua adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Ini berkaitan adalah kewenangan siapa yang berhak untuk membuat satu peraturan perundang-undangan. Ya, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan